Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ibana As-Sughra oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu taala. Kita masih dalam muqaddimah kitab Al-Ibana As-Sughra pada halaman 22. Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimallahu berkata, walhamdulillahi ala syara'i adh-dhahirati. Segala puji bagi Allah yang menurunkan syariat-syariat yang dhahira, wasunani zakiyah, dan sunnah-sunnah yang suci, wal akhlaqil fadilah, dan akhlak-akhlak yang mulia, wasallama taslima. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan. Ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini untuk yang kedua kalinya atau untuk yang ketiga kalinya Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari menyampaikan ucapan alhamdulillah, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang pertama tentang nikmat-nikmatnya yang sangat banyak kepada kita, dan terutama yang masalah at-tauhid yang merupakan nikmat Allah yang termulia. Kemudian juga beliau memuji Allah atas hidayah al-Islam wa sunnah. Di sini diperinci lagi oleh beliau, segala puji bagi Allah atas syariat-syariat, hukum-hukum yang Allah turunkan kepada kita. Karena kalau kita renungkan, semua hukum-hukum yang Allah turunkan itu demi kemaslahatan manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak ada suatu kemaslahatan kecuali Islam telah menjelaskan, menganjurkan, dan tidaklah ada kemadaratan kecuali Islam sudah memperingatkan darinya. Kalau kita mau perinci misalnya syariat salat, Allah turunkan syariat salat untuk kemaslahatan kita. Di antaranya Allah berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada banyak kemaslahatan di balik syariat-syariat tersebut. Allah mensyariatkan puasa untuk kita memerangi hawa nafsu kita. Allah menurunkan syariat zakat, di antaranya untuk mensucikan harta kita dan untuk memenuhi kebutuhan fuqara wal masakin. Allah menurunkan syariat haji. Allah berikan di sana banyak kemaslahatan. Bahkan dalam surat Al-Hajj Allah mengatakan,
wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajin amik liyashhadu manafi'a lahum. Dan serulah manusia untuk mereka berangkat haji. Semoga yang belum berhaji Allah berangkatkan segera. Dan semoga yang sudah berhaji Allah kembalikan lagi untuk menjalankan ibadah haji. Allah mengatakan serulah manusia untuk menjalankan ibadah haji. Maka mereka akan mendatangimu dalam keadaan berjalan kaki, menaiki unta-unta. Kemudian kata Allah, liyashhadu manafi'a lahum, untuk mereka menyaksikan banyak manfaat. Semua syariat Islam banyak manfaatnya. Ada hukum qisas bagi yang membunuh. Untuk apa? Memberikan efek jera. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Di dalam hukum qisas itu ada kehidupan bagi orang-orang yang berakal. Semua syariat Islam itu penuh dengan kemaslahatan. Kemudian juga wasunani zakiyah. Demikian pula sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Itu diantara manfaatnya untuk mentazkiyatun nafsi, mensucikan jiwa manusia. Dan itu salah satu tujuan Allah mengutus Rasulnya. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang pertama atau ayat yang kedua Allah mengatakan dialah Allah yang mengutus Rasulnya dari orang-orang yang ummi, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, kemudian mentazkiyah, mensucikan mereka. Makanya kata para ulama, tidak mungkin orang itu bisa mensucikan jiwanya tanpa sunnah Rasulullah SAW. Adapun orang-orang yang menginginkan tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa, tanpa sunnah Rasulullah SAW, itu malah sebaliknya mengotori jiwa mereka. Inginnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun justru menjauhkan mereka dari Allah. Kalau mereka melakukan tazkiyatun nafsi, pensucian jiwa tanpa bimbingan sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana kata seorang ulama salaf yang bernama Ibnu Aun rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, masdada sahibu bid'ah ijtihadan illa zada minallahi bu'dan. Tidaklah pelaku kebid'ahan semakin rajin, semakin serius, kecuali semakin menjauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula setiap orang yang ingin melakukan pensucian jiwa tanpa bimbingan sunnah Rasulullah SAW, itu akan semakin mengotori jiwanya. Karena sunnah Rasul itulah yang bisa tuzaki, mensucikan jiwa manusia dengan seizin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada kita ajaran al-akhlak yang mulia. Perlu kita sampaikan juga di sini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, akhlak itu sebetulnya bukan hanya antara manusia dengan manusia. Bahkan di sana ada akhlak yang paling utama, yaitu akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang yang mengatakan dakwah Rasul itu dengan akhlak, kalau kita istilahnya yang waras ngalah, kita katakan iyalah sudah ambil. Tapi perlu Anda ketahui, akhlak yang pertama dan yang utama adalah akhlak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang intinya kembali kepada apa? At-tauhid, al-aqidah sahihah, yang sudah kita bacakan dari ucapan Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah ta'ala, bahwasanya nikmat Allah yang paling mulia nikmat al-aqidah, nikmat at-tauhid. Maka akhlak tidak bisa juga dijauhkan dari at-tauhid. Akhlak yang pertama yang harus ditanamkan kepada diri kaum muslimin, akhlak mereka kepada Allah, yaitu mereka harus beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dalam ibadah. Mereka harus betul-betul beradab, berakhlak kepada Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Tidak boleh mentasbih, menyerupakan Allah atau nama sifat Allah dengan makhluk. Tidak boleh membayang-bayangkan sifat Allah. Tidak boleh mentakwil-takwil ayat-ayat sifat atau ada sifat. Ini adalah akhlak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian pula di antara akhlak yang harus tanamkan kepada kaum muslimin, akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu di antaranya dengan tidak meminteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berdakwah kecuali dengan mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lain seterusnya. Ya. Ini sekali lagi adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita semuanya, yang di situ banyak mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kita dari kemadaratan. Makanya wajib bagi kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Imam Ibnu Battah rahimahullah taala, wa nastaufiqu Allah li sawabil qawli wa salihil amali. Dan kita mohon taufik kepada Allah untuk kita bisa berucap yang benar dan bisa beramal yang saleh. Di sini kita diajarkan oleh Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari rahimahullah untuk senantiasa bergantung kepada Allah. Banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik nikmat duniawi atau nikmat ukhrawi, kita wajib memuji Allah. Tapi tidak cukup hanya memuji, harus kita juga minta tolong kepada Allah, minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya ini mirip dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu. Segala puja bagi Allah, nasta'inu kita minta tolong kepada Allah. Wa nastaghfiru kita mohon ampun kepada Allah. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita mohon perlindungan kepada Allah dari kejelekan jiwa-jiwa kita. Yang intinya sama itu bagaimana seorang hamba menggantungkan hatinya kepada Allah. Dikala suka maupun duka, dikala senang maupun sedih, selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada nikmat memuji Allah. Kemudian meminta tolong kepada Allah untuk diluruskan ucapannya, diluruskan amal perbuatannya. Karena kita la haula wala quwata illa billah. Nastaufiqullaha li shawabil qaul. Kita mohon kepada Allah untuk menjadikan ucapan kita lurus, benar, dan amal kita amal yang as-saleh. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa nas'aluhu an yaj'ala gharadana fima natakallafuhu min dalik ibtigha'a wajhi wa ithara ridha wa mahabbatihi. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah menjadikan tujuan kita, niat kita dalam kita melaksanakan aktivitas ini, terutama aktivitas ibadah. Di antaranya dengan kita duduk di majelis ini, kita mohon kepada Allah agar niat kita, tujuan kita ibtigha'a wajhi, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah di hari kiamat di surga kelak. Memohon keikhlasan dan itsar ridha, dan agar Allah menjadikan niat kita dalam beraktivitas ini mengharapkan ridha Allah dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di muqaddimah Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari ingin untuk mengingatkan kita menata niat. Sebelum jauh kita mempelajari kitab ini, jaga niat, jaga keikhlasan, harus betul-betul mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sekali lagi bahan introspeksi bagi kita semuanya. Untuk apa kita datang ke majelis ini? Kalau tujuannya untuk cari kambing hitam, bukan di sini, di pasar sana. Kalau mau cari-cari kesalahan-kesalahan sana di laut sana, cari karang aja. Sekali lagi, ini adalah untuk kita mengintrospeksi diri masing-masing. Untuk apa kita datang ke majelis ilmu? Untuk apa kita menuntut ilmu ini? Karena sekali lagi ada ancaman yang berat bagi yang tidak ikhlas dalam mencari ilmu agama. Rasul bersabda dalam Sunan Tirmidzi, man ta'allama ilman mimma yubtagha bi wajhillah la yata'allamu illa li gharadin dunya lam yajid rihal jannah.
Barang siapa yang belajar ilmu agama yang seharusnya niatnya untuk Allah, tapi kalau dia mencarinya untuk mendapatkan bagian dari urusan dunia, maka dia tidak akan mencium bau surga. Naudzubillah min dzalik. Datang ke majelis untuk memata-matai, untuk dilaporkan kepada bosnya misalnya. Ini sekali lagi hati-hati, ancamannya kata Rasulullah SAW, lam yajid riha al-jannah. Kita tidak tahu, Allah yang maha tahu. Dan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari menyatakan bahwasanya al-amal itu harus yang pertama sawaban, salihan. Ucapan perbuatan harus sawaban tadi. Sawabil qaul wa salihil amal. Tidak cukup hanya ucapan yang benar, amal yang benar, tapi harus khalisan. Dan itulah yang dinamakan dengan dua syarat diterimanya amal ibadah. Sebagaimana ketika Fudail bin Iyad rahimahullah mentafsirkan surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menguji di antara kalian siapa yang paling benar amal perbuatannya. Kata Fudail bin Iyad, seorang ulama salaf, ahsanu amala, amal yang paling baik yaitu akhlasuhu wa aswabuhu, yang paling ikhlas dan yang paling benar. Al-amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Amal apabila ikhlas namun tidak benar, tidak akan diterima. Wa in kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Demikian pula kalau amal itu benar namun tidak ikhlas juga tidak diterima oleh Allah. Hatta yakuna khalisan sawaban, sampai amal itu khalisan, ikhlas karena Allah dan benar. Ikhlas mengharapkan pahala dari Allah, dan sawaban sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Di sini pula kita wajib untuk menimbang segala sesuatu dengan dua hal ini, ikhlas dan mutaba'ah. Liyakuna sa'yuna indahu mashkura, agar aktivitas kita diberikan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa thawabuna ladai maghfura, dan Allah memberikan kepada kita banyak pahala kalau kita beramal ikhlas dan sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Demikian pula kita dalam belajar akidah ini harus terpenuhi dua syarat itu juga. Dalam belajar kita harus ikhlas. Dalam kita berakidah harus ikhlas. Jangan sampai kita punya akidah salaf seperti ini hanya untuk mencari muka di hadapan manusia, atau untuk mencari kedudukan, atau untuk mencari harta dan sebagainya. Kita punya akidah salaf itu harus betul-betul tertanam dalam lubuk hati yang kita terdalam. Tidak boleh hanya sekedar ucapan di lisan atau propaganda semata. Akidah itu termasuk ibadah. Ibadah ikhlas. Kita punya akidah seperti ini harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai juga ada kemunafikan. Naudzubillah min dzalik. Kita pura-pura jadi salafi. Naudzubillah min dzalik. Pura-pura jadi talibul ilmi salafi, padahal hati tidak connect dengan apa yang ditampakkan. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik dalam kerak api neraka. Makanya Rasul mengatakan, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qibali nafsihi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku pada kiamat adalah orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah khalisan, dengan ikhlas dari lubuk hatinya yang terdalam, kata Rasulullah SAW. Bukan sekedar ucapan atau propaganda, namun kita berakidah salaf ini harus didasari oleh al-ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian kita berakidah itu harus juga ittiba,
Akidah kita harus betul-betul di atas akidahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya masalah salat yang harus mengikuti ajaran Rasul. Lebih dari itu masalah al-akidah. Maka di sini Imam Ibn Battah menegaskan kita dalam berakidah harus ikhlas dan harus mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amma ba'd. Adapun setelah itu, ini kalau bisa dikatakan masih berkaitan dengan muqaddimah juga. Fa inni as'alullaha an yuhdirana wa iyyaka taufiqan yaftahu lana wa laka bihi abwabas sidq. Sesungguhnya aku, kata penulis, memohon kepada Allah untuk Allah menghadirkan kepada kami dan kepada dirimu taufik. Ya, di sini juga beliau mengulang lagi mohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang inilah yang harus selalu kita mohon kepada Allah. Seperti yang kita juga ucapkan setiap salat, ihdinas sirata al-mustaqim. Berapa kali kita mengucapkan minta kepada Allah al-hidayah. Karena itulah pentingnya al-hidayah. Di sini juga beliau sama menekankan lagi. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya taufik yang dengannya Allah akan membuka kepada kita pintu-pintu as-sidq, kejujuran. Kejujuran dalam berakidah, kejujuran dalam berdakwah, kejujuran dalam menuntut ilmu agama. Tidak menjadi serigala berbulu sapi atau kuda atau ayam dan sebagainya. Dzul wajhain, yang memiliki dua wajah. Yang kata Rasul, tajiduna syarran nas dzul wajhain. Engkau mendapati orang yang paling jahat, yang paling buruk, yang paling jelek adalah dzul wajhain, yang punya dua wajah. Enggak jujur dia. Senyum di depan namun di belakang ingin rasanya untuk apa? Menikam, untuk apa? Menjatuhkan. Maka sekali lagi kita mohon kepada Allah taufik agar kita tidak dijadikan seperti orang-orang munafikin, orang-orang yang tadi serigala berbulu sapi atau yang sejenisnya. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi beliau menekankan untuk mohon kepada Allah. Karena dengan taufik itulah kata beliau yaftahu lana wa laka bi abwabas sidq. Dengan taufik dari Allah, Allah akan bukakan pintu-pintu as-sidq. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur. Adapun tadi orang-orang yang punya sifat munafikin jauh. Orang-orang yang punya sifat serigala berbulu sapi jauhi sejauh-jauhnya. Ini penyakit yang menular lebih dahsyat daripada virus corona. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang kena penyakit virus corona, insya Allah kalau dia muslim, kalau dia bertauhid, dia jujur, insya Allah surga balasannya kalau mati misalnya. Tapi kalau ini mati dalam keadaan cabang-cabang kemunafikan, Rasul mengatakan, iyyakum wal kadzib, fa innal kadzib yahdi ila al-fujur wa innal fujur yahdi ila an-nar. Jauhkanlah diri kalian dari kedustaan, karena kedustaan akan mengantarkan kepada kefajiran dan kefajiran akan mengantarkan ke dalam api neraka. Hati-hati. Sekali lagi, ini virus corona tidak ada apa-apanya dibanding virusnya orang-orang al-munafiqin atau yang sejenis dengan mereka. Kemudian kata beliau, wa yuqayyid lana bil isma min hafawatil khata. Dan dengan taufik itulah Allah akan berikan kepada kita penjagaan dari berbagai macam kesalahan ataupun penyimpangan. Wa falatatil ara innahu rahimun wadud. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Pecinta. Di sini beliau bertawassul dengan nama Allah Rahimun Wadud. Setelah doa-doa tadi, beliau tutup dengan dua namanya, Ar-Rahim, Al-Wadud. Ini salah satu tawassul yang disyariatkan kalau kita berdoa, di antaranya dengan tawassul dengan nama-nama
Allah Subhanahu wa taala. Fa'alul lima yurid, dan Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Kemudian beliau melanjutkan lagi, ini lamma ra'aitu ma qad ghayyaran nas wa adharu wa ghalaba alaihim fastahsanu. Di sini beliau ingin menjelaskan sebab mengapa beliau menulis kitab ini. Ini yang akan beliau sampaikan di sini, salah satu sebab mengapa beliau menulis kitab Al-Ibana As-Sughra. Kata beliau, ketika aku melihat manusia ini sudah merubah agamanya, merubah sunnah rasulnya, wa'adharu, dan mereka menampakkannya, ya, wa ghalaba alaihim, dan penyimpangan, perubahan-perubahan yang jelek ini telah menguasai mereka, dan mereka anggap itu suatu kebaikan. Min fadail ahwa, dari hawa-hawa nafsu yang istilahnya mengerikan, wa qadha'il ara, dan dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, wa tahrifi sunnatihim, dan mereka telah mentahrif, menyelewengkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa tabdili dini, mereka merubah agama mereka. Ketika sekali lagi Al-Imam Ibn Battah Al-Bari melihat ajaran Islam sudah dikotori, akidah tauhid sudah dicampur adukan dengan kesyirikan, sunnah Rasul sudah juga dicampur adukan dengan kebid'ahan, hatta sara dzalika sababan li furqatihim, sampai hal itu menjadi penyebab perpecahan mereka. Ini yang harus kita pahami, perpecahan umat itu karena manusia yang telah menyimpang dari at-tauhid dan sunnah, bukan karena sunnah dan tauhid itu yang memecah belah umat. Ini memutarbalikan fakta. Yang memecah belah adalah al-bid'ah wa syirk, penyimpangan dalam al-aqidah, penyimpangan dalam agama, itu yang menyebabkan manusia kaum muslimin terpecah belah. Wa fathi babil baliyah wal ama ala afidatihim, dan munculnya penyimpangan-penyimpangan dalam agama inilah yang membuka pintu musibah bala dan menutup mata hati mereka. Sebagaimana kata Allah, innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala yang buta, namun mata hati mereka yang buta, karena tertutup dengan kesyirikan, kebid'ahan, ataupun penyimpangan-penyimpangan dalam pemikiran. Wa tashtiti ulfatihim, sehingga mencerai-beraikan persatuan mereka. Wa tafriqi jama'atihim, dan memporak-porandakan barisan mereka. Fanabadu alkitab wara'a dhuhurihim, mereka membuang Alkitab, Al-Quran di belakang punggung mereka. Artinya Al-Quran dan Sunnah bukan lagi sebagai timbangan, bukan sebagai pedoman bagi mereka. Yang mereka jadikan timbangan adalah akal pemikiran, perasaan, ataupun adat istiadat. Seolah-olah mereka membuang Al-Quran di belakang punggung mereka. Wattakhadhu al-juhal wad-dullal arbaban fi umurihim. Kalau mereka sudah berpaling dari Al-Quran dan Sunnah, maka mereka pun menjadikan orang-orang yang jahil, orang-orang yang sesat sebagai tokoh-tokoh agama mereka, ustadz-ustadz, dai-dai mereka. Min ba'di ma ja'ahumul ilmu min rabbihim, setelah datangnya ilmu kepada mereka dari Rabb mereka. Di sini kalau kita simpulkan bahwasanya di antara akibat menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, yaitu yang pertama, memecah belah umat. Yang kedua, akibat menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, akibat berbuat kesyirikan dan bid'ah. Yang kedua, mendatangkan bala, musibah. Kalau maksiat seperti perzinahan, minum khamar, itu menyebabkan musibah, apalagi syirik dan al-bid'ah. Demikian pula yang ketiga, wal amal afidatihim, akibat menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, yaitu tertutup hidayah
dari hati mereka, atau hati mereka tertutup dari hidayah. Kemudian merusak persatuan mereka, atau merusak persatuan dan barisan mereka. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, dijadikannya orang yang jahil dan sesat sebagai tokoh agama. Ini yang paling berbahaya bagi umat. Kalau tokoh agamanya dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang sesat, maka bagaimana mungkin mereka akan mendapatkan hidayah? Dzulumatun ba'duha fawqa ba'din, kegelapan di atas kegelapan. Dan ini sudah sering kita sampaikan. Allah sendiri telah berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri, yaitu para ulama. Di sini dalil kata para ulama, kata ulama tafsir, larangan belajar dari orang yang jahil. Perintahnya belajar dari yang ahli, yang berkompeten dalam ilmu agama. Lawannya dilarang kita belajar dari orang yang jahil. Di antara orang yang tidak layak diambil ilmunya, jadikan ustadz, yaitu yang orang-orang nggak bisa membaca kitab-kitab para ulama dengan bahasa Arab. Bagaimana orang itu akan bisa paham agama kalau tidak membaca kitab-kitab para ulama, tafsir dengan bahasa Arab, syarah hadis dengan bahasa Arab, kitab-kitab akidah seperti dengan bahasa Arab. Kalau orang itu nggak bisa bahasa Arab, ngajar jadi ustadz, ini yang kata beliau, ittakhadha al-juhal atau ittakhadhu al-juhal arbaban fi umurihim, menjadikan orang-orang jahil sebagai tokoh-tokoh agama mereka, panutan mereka. Kalau ada ustadz belum bisa bahasa Arab, suruh belajar dulu. Jangan ambil ilmu dari orang tersebut. Sebagaimana kata Umar bin Abdul Aziz, ini kaidah secara umum, man abadallah bighairi ilmin kana ma yusidu aktsar mimma yuslih. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Maka hati-hati. Ini sekali lagi pesan wasiat dari Syekh yang harus betul-betul kita tanamkan, bahwasanya inilah akibat menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Baik, mungkin cukup sampai di sini. Kita lanjutkan dengan soal jawab. Waktunya sangat terbatas. Ya, yang kemarin masih banyak sebetulnya. Kita ambil sedikit-sedikit. Hal hunaka udhun bil jahl fi masai tauhid? Apakah ada udzur dalam kejahilan atau dengan kejahilan dalam masa tauhid? Iya. Orang yang misalnya berbuat syirik karena kejahilan, dia tidak bisa langsung dikafirkan. Makanya di antara syarat orang itu bisa dikafirkan kalau berbuat syirik, kalau dia di atas al-ilmu. Al-jahal mani min mawani takfir. Orang itu tidak boleh dikafirkan meskipun dia berbuat kesyirikan kalau dia masih jahil, dan itu yang benar. Kalau seandainya ada ulama yang berpendapat tidak ada udzur bil jahal, yang pertama ini menentang, menyelisih firman Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak mengadab satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Apa nasihat bagi kami yang baru berhijrah, yang terkadang bermudah-mudahan dalam menyimpulkan suatu hukum Islam? Seperti kita sampaikan tadi, harus tahu diri. Orang yang masih jahil tanya, bukan malah menyimpulkan hukum, apalagi ceramah kemana-mana sedangkan belum bisa bahasa Arab. Harus tahu diri. Bagaimana cara menjawab belajar akidah sudah selesai karena kita sudah salafi, namun belajarlah kitab hafalan doa sehari-hari karena masih banyak hafalan yang kita belum hafal. Na'udzubillahi min dzalik. Ini al-kibr, ya. Yang ngomong ini kalau berani kita tes sekarang sini. Ya, sudah selesai akidahnya? Jangankan yang sudah selesai, yang pernah ngajar kitab usul sunnah, nggak taunya mengatakan pemimpin panen dosa alias mengikuti ajaran Abdullah bin Sabah.
Ya, itu yang katanya pernah ngajar kitab usul sunnah tapi menyimpang juga akidahnya. Ya, lebih dari itu, ya ketika dibantah, ya itu, ya kadzab, ya bukan ana telah pemimpin namun sistemnya. Naudzubillah min dzalik. Ini sudah akidahnya nyimpang, akhlaknya akhlak yang menyimpang pula. Akidah sampai mati. Ya, tidak ada kata apa berhenti dari belajar al-akidah. Apalagi dengan fitnah yang luar biasa. Mungkin kemarin sudah paham, mungkin besok kena syubhat, luntur lagi. Perlu terus disampaikan. Saya pernah tersesat dalam agama hingga mempelajari agama lain sampai datang ke tempat ibadah mereka untuk melihat bagaimana mereka beribadah. Apa itu sudah termasuk kafir? Kalau betul-betul ada keyakinan tentang kebenaran agama mereka, meragu tentang kebenaran Islam, nah itu suatu kemurtadan. Itu namanya kufur syak. Di antara kufur besar, kalau nggak salah sudah kita sampaikan di sini, ada 6 kufur yang besar. Di antaranya kufur syak. Kalau itu berarti Anda sudah murtad, perlu memperbarui kalimat syahadat lagi dan harus taubatan dengan taubat yang nasuha. Masjid di sekitar rumah Anas setiap salat subuh setiap hari Jumat imam selalu membawakan surat As-Sajdah. Apakah imam mengikuti hawa nafsu dan apakah termasuk perkara bid'ah? Tidak. Salah satu sunnah Rasul ketika salat subuh hari Jumat membaca As-Sajdah dan surat Al-Insan. Di situ ada ayat sajadahnya, sujud tilawah. Itu salah satu sunnah Rasul. Berarti Anda masih belum paham berarti. Jadi, nah alhamdulillah mau bertanya, masih mau tanya daripada buka kajian. Nah. Bagaimana hukumnya membunuh kucing dengan racun karena kucing tersebut milik tangga sering buang kotoran di rumah kami? Tidak layak. Rasul mengatakan udzibat imratun fi hiratin sajana hatta matat. Ada perempuan yang diazab di neraka gara-gara seekor kucing. Dia kurung sampai mati enggak diberi makan. Ini diracun hanya karena tadi. Kalau mau buang dengan cara yang baik. Diracun naudzubillah min dzalik. Hati-hati sabda Rasul udzibat imratun fi hiratin. Bagaimana hukumnya memutus tali pertemanan dan hubungan dengan non-muslim, bukan lawan jenis. Antum dakwai dia masuk Islam lalu nikahi. Tapi kalau nggak bisa, jauh. Baik. Sami'na min ba'di asatidha anna syurata sihatil amal thalatha ikhlas al-mutabah wa tauhid. Kita mendengar dari sebagian ustadz bahwasanya syarat diterima amal ibadah ada 3, ikhlas, mutabah dan tauhid. Ini semuanya benar, tidak salah. Wallahu taala a'lam. Insyaallah kita lanjutkan di Rufus Qadim. Aku qouli hada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.